Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NIM 862312020080, Prodi 20 MPI 3. Mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan, bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan proses yang kompleks. Kedua yaitu implikasi dan tahap implementasi pendidikan. Implikasi kebijakan pendidikan adalah konsekuensi atau dampak dari kebijakan tersebut terhadap sistem pendidikan dan masyarakat. Salah satu contoh implikasi yang mungkin terjadi dari kebijakan pendidikan adalah kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi tingkat pendidikan di masyarakat. Jika kebijakan pendidikan diberlakukan dengan baik dan tepat, maka tingkat pendidikan di masyarakat dapat meningkat. Adapun tahap implementasi kebijakan pendidikan adalah proses pelaksanaan kebijakan pendidikan yang meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah tahap yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, serta pengumpulan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini meliputi pemberlakuan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Tahap evaluasi meliputi penilaian terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu revisi. Tahap revisi meliputi perbaikan dan penyesuaian kebijakan pendidikan yang telah diterapkan jika terdapat kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan. Tiga yaitu model implementasi kebijakan pendidikan. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan pendidikan yang telah dikembangkan, antara lain yang pertama yaitu model top-down. Model ini dilakukan dengan cara kebijakan pendidikan disusun oleh pihak pemerintah dan diturunkan kepada lembaga pendidikan yang ada di daerah. Pihak pemerintah akan memberikan panduan dan standar untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu model bottom-up. Model ini dilakukan dengan cara mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masyarakat atau lembaga pendidikan di daerah, kemudian dibahas bersama dengan pihak pemerintah untuk dijadikan kebijakan. Yang ketiga yaitu model partisipatif. Model ini dilakukan dengan cara melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, lembaga pendidikan, dan pihak pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan. Dalam model ini, semua pihak diikutsertakan untuk memberikan masukan dan saran dalam pembuatan kebijakan. Yang keempat yaitu model integratif. Model ini menggabungkan beberapa aspek seperti model top-down dan bottom-up serta partisipatif. Dalam model ini, pemerintah memberikan arahan dan panduan, sementara masyarakat dan lembaga pendidikan di daerah memberikan masukan dan saran dalam proses penyusunan kebijakan. Yang kelima yaitu model kontekstual. Model ini dilakukan dengan cara menyusun kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Kebijakan pendidikan yang dibuat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan lingkungan sekitar. Yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan top-down. Pendekatan ini melibatkan proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah atau pusat yang kemudian diterapkan ke tingkat bawah seperti sekolah dan guru. Yang kedua yaitu pendekatan bottom-up. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari pihak-pihak di tingkat bawah seperti sekolah, guru, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, kebijakan pendidikan dikembangkan dan diimplementasikan berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pihak tingkat bawah. Yang ketiga itu pendekatan campuran. Pendekatan ini mencampurkan pendekatan top-down dan bottom-up dengan mengintegrasikan keputusan dan partisipasi dari berbagai tingkatan dalam sistem pendidikan. Dalam pendekatan ini, kebijakan pendidikan diimplementasikan secara fleksibel dan adaptif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat bawah. Selanjutnya yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.
Yang kelima yaitu membahas tentang faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya fisik seperti sarana dan prasarana, perangkat teknologi, serta SDM yang berkualitas mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Ketersediaan dana juga merupakan faktor penting karena kebijakan pendidikan memerlukan investasi yang besar untuk diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya itu kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan efektif dapat membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan diimplementasikan dengan baik. Ketiga itu partisipasi masyarakat. Dalam implementasi kebijakan pendidikan sangat penting karena pendidikan memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari orang tua, siswa, guru, dan warga masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang baik dan efektif dengan kurikulum yang relevan dan up-to-date dapat membantu meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan. Selain itu, sistem evaluasi yang baik dan transparan juga dapat membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya yaitu kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Ketidaksetaraan sosial ekonomi dapat mempengaruhi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang dapat memperburuk ketimpangan pendidikan. Selanjutnya yaitu konteks politik. Konteks politik juga mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Teknologi perkembangan juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan karena dapat digunakan untuk memperbaiki akses, kualitas, efektivitas pendidikan, misalnya dengan menggunakan platform atau pembelajaran online atau aplikasi mobile learning. Kepatuhan dan akuntabilitas. Semua pihak terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan diimplementasikan dengan baik. Itulah pemaparan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.